Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Yang semangat kali Aileen, ini kedua kalinya, mau take berapa kali? Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Ya udah deh, itu take ketiga, jalan aja. Problem di dalam pernikahan itu hal biasa, teman-teman. Tapi bagaimana jika salah satu suami istri melakukan verbal abuse? Bagaimana jika bukan melulu iblis yang bekerja? Dan bagaimana respon pemuka agama yang bersangkutan? Video kali ini bermain di perbatasan ranah dosa tidak dosa. Apakah perceraian dilakukan atau tidak dilakukan? Dan value spiritual seperti apakah yang terjadi dari situasi tersebut? Di video ini mungkin para Anovers lebih banyak dapat value dari cerita klien itu sendiri dibandingkan dengan ketika kami menyelesaikannya secara penerawangan supernatural. Gimana kisahnya? Stay tune. Pertanyaan klien cuma satu. What's going on with my husband? Ada apa dengan suami saya? Nah, latar belakang klien, dia bernama Victoria, seorang eksekutif muda, usia 20 tua lagi nih, ketularan kamu kan errornya kan? 20 tahun. Usia 20-an akhir, ya mungkin sekitar 28, dan Victoria mempunyai suami bernama Marco. Mereka adalah pasutri beragama Katolik. Sekali lagi mereka pasutri Katolik. Problem umumnya adalah berantem dengan suami, lempar-lempar kursi. Yang lempar-lempar kursi ini suaminya, lempar-lempar botol, dan problem-problem lain yang coba kalian mau tambahin dari penuturan kisahnya Victoria. Salah satu problem yang aku paling wow gitu, suami tersebut bisa ngomong selama 8 jam, tapi ngomongnya itu bukan ngomongin yang positif, tapi ngomongin yang negatif, caci maki, marah-marah selama 8 jam tanpa henti. Kecuali minum atau ke toilet. Itu kocak banget. Dan dia marah-marah 8 jamnya itu, tahu nggak gara-gara apa, guys? Gara-gara adiknya Victoria makan daging si suami. Jadi nggak sengaja. Jadi ceritanya bukan makan daging si suami, Jess. Oh iya, salah ya. Makan jadi aneh. Iya, kok makan daging ya? Makan masakan si suami. Oh iya. Ya, tapi kan daging. Kebetulan menu daging. Guys, ini udah jam 8, kami baru ngemil ini efek high apa nih, sugar atau apa gitu. Lanjut. Terlalu enak makan sodiumnya. Oke, tadi sampai mana? Daging. Oke. Dan kalian tahu nggak, guys, kenapa dia bisa marah-marah sampai 8 jam? Ternyata alasannya karena adiknya Victoria itu makan masakan daging punya si suami. Padahal masakan dagingnya juga dimasaknya juga sama ibunya Victoria. Tapi si suami ini ngoceh. Tuh adik kamu tuh nggak bener tuh gini lah. Padahal cuman kayak nggak sengaja salah makan masakan daging itu. 8 jam ya? Selama 8 jam. Bahkan sampai bobo agama, diceramahin sampai bobo agama segala. Yang itu gimana tuh? Kamu ingat nggak? Jadi selama 8 jam itu dia bilang, iya jangan-jangan tuh itu kali kemasukan setan apa gitu. Yang kayak aneh banget gitulah. Terus udah gitu, ya nih harus dibersihkan gini. Padahal dia sendiri yang kayaknya harus dibersihin deh. Aileen inget apa problem lain yang detail? Sebenarnya intinya lebih memang ke verbal abuse dan gaslighting sih. Betul. Banyak momen, dan memang setelah aku lihat foto suaminya baik. Baiklah. Kayak gitu. Lebih ke suaminya karakternya memang emosinya nggak stabil, tapi dia itu tipikal yang kalau di depan orang sebenarnya bisa membawa dirinya dengan baik sih. Jadi memang si klien sempat cerita kalau misalnya dia kalau cerita ke orang pun juga percuma karena orang lain nggak percaya dia itu sosok yang seperti itu, yang verbal abusive ya, bukan physical abusive tapi verbal abusive, dan sering banget kayak gaslighting. Gaslighting tuh gimana sih, Lin?
definisinya. Itu jadi kayak suka marahin orang dan meyakinkan bahwa dia yang salah. Sedangkan kalau dalam suatu masalah ya kita kan harus netral di tengah. Sometimes tuh ada yang namanya kesalahpahaman. Ada juga yang kayak oh ya udah memang punya prinsip masing-masing nggak bisa disalahkan. Ada juga memang mungkin salah satu pihak atau enggak kedua belah pihak kan memang salah kan. Tapi setahu aku kalau gaslighting itu lebih ke arah ya marah-marah dan kayak bukan mencuci otak sih bahasanya. Lebih meyakinkan bahwa si korbannya itu yang memang salah. Padahal yang salah itu sebenarnya adalah si pihak yang melakukan gaslighting itu sendiri. Tapi correct me if I'm wrong ya, soalnya aku taunya gaslighting gitu sih, nggak tahu secara pengertian secara Wikipedia. Kok itu ciri khas rata-rata oknum politician sih? Kalau politician lebih politik sih sebenarnya. Iya kan, dia marah-marah membuat orang lain yang salah gitu. Dia nggak boleh salah. Oke, cut, never mind. Ya, tolong sensor Kak Yul muka saya ya. Waduh. Oke. Salah satunya gara-gara ini nggak sih Lin, yang gaslighting tuh, dia membuat sampai Victoria ini merasa self esteemnya itu rendah. Oh ya, jadi nggak percaya diri. Salah satu dari verbal abuse yang mengatakan kamu tuh kurang cantik lah, kamu gini lah, salah ataupun apapun itu juga masuk bagian verbal abuse. Betul. Dan ada juga momen ketika si suami ini bilang ke Victoria, lu tuh kalau nggak ada gue lu tuh nggak bisa apa-apa. Lu tuh kalau kerja tanpa gue lu tuh nggak bakalan bisa maju, kayak gitu. Jangan lakukan itu ya guys, soalnya itu benar-benar membuat mental orang itu down. Sedangkan ketika seseorang udah berusaha tapi kita memperlakukan dia seperti itu, ya itu tanggung jawabnya dengan Tuhan ya. Situasi seperti itu berjalan selama 2 tahun. Marco seperti itu hingga Victoria sampai harus ke psikolog. Dan terjadi banyak juga, sekarang supernatural. Terjadi banyak gangguan di plafon rumah, seperti ada yang duduk yang lari-lari seperti itu. Dan menurut penuturan Victoria, kalau mau tidur tuh ada yang ketok lemari pakai kuku kayak something like that. Dan Victoria meraktekin kira-kira seperti itu. Dan itu kan udah termasuk gangguan supranatural sebenarnya. Ada indigo yang pernah bilang bahwa sang suami Marco sudah ketempelan parah, makanya jadi begitu. Ya kan kami belum menuturkan hasil scanning kami nih. Tapi Marco sempat terkena autoimmune yang setelah dicek ke luar negeri ternyata itu cancer. Kami nggak bilang nih cancernya jenisnya apa ya. Ada karsinoma, apalagi limfoma, leukemia, saitama. Bukan saitama. Bukan. Saitama. One Punch Man dong. Oke, tupas kan? Untung bercanda tadi. Setelah terkena cancer tersebut dan berobat ke luar negeri selama 3 bulan, akhirnya sempat baikan. Maksudnya situasi Marco membaik ya kan. Sempat marah-marahnya reda, seperti kayak balik kenalan pacaran dulu. Namun hanya berlangsung selama 3 bulan, bertahan selama 3 bulan, dia balik marah-marah lagi. Sehingga sampai mau cerita ke Victoria, saking tertekannya, mau cerita ke keluarga nggak boleh. Rekening dikontrol, ya kan? Iya. Waktu dikontrol, medsos pun dikontrol oleh suaminya. Kamu ceritain gimana kisahnya Victoria bisa ketemu kita di tatap muka itu deh. Awalnya, jadi sebenarnya pertama-tama yang tadi itu benar, sempat dibilang sama doi kalau rekening dia itu dikontrol. Victoria bahkan sampai bilang bahwa ketika mau konsul, dia harus buka rekening baru untuk transfer ke admin anomali. Ya, sampai separah itu. Awal-awal dulu dia online ya konsulnya. Iya. Awalnya Victoria konsul tuh via online di rumah temennya, karena dia nggak mungkin konsul di rumahnya sendiri. Takutnya ada si suami. Di situ dia cerita problem dia, nangis-nangis waktu di online itu. Pas dia offline memang kondisinya sih udah lebih better. Cuman dia tuh masih suka bingung. Aku tuh harus nggak ya
pisah dari dia. Kayak gitu. Terus aku tuh bener gak ya melakukan tindakan bahwa aku ingin bercerai dengan dia gitu. Karena aku gak melihat ada yang bagus dari diri dia semenjak kita menikah. Padahal sebelum menikah dia adalah pria yang baik. Dan aku mulai cerita yang ranah psikologi ya. 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 Dan aku juga udah konsul sama psikolog aku. Aku cerita sama dia dengan jujur, dan suami tuh ngapa-ngapain aja selama ini di rumah. Suami kalau nggak marah-marahin aku, dia selalu cuekin aku. Dia selalu nganggap aku nggak ada, kata Victoria. Antara dua, kalau nggak marah-marahin, nganggap aku nggak ada, jarang banget dia bisa bersikap baik. Akhirnya, psikolog aku bilang ke aku, Victoria, kamu coba buat tabel. Nanti Koyil tolong gambarin ya. Tabelnya itu berisi 1 bulan bagaimana sikap dia ke kamu. Kalau warnanya merah, berarti dia parah banget, alias dia marah-marah. Kalau dia warnanya kuning, dia mungkin cuekin kamu, tapi dia nggak ngapa-ngapain kamu, atau dia nggak banting barang, nggak apapun itulah. Kalau hijau, berarti di hari itu dia baik dengan kamu. Dan Victoria melakukan itu semua selama sudah hampir berjalan 3 minggu. Dia buka kembali buku catatannya, dan dia menemukan tidak ada warna hijau, terkecuali warna merah dan kuning. Kamu keren banget ceritanya kali ini. Really? Padahal aku nggak pede. Nggak apa-apa. Ya udah. Ini udah keren. Come on. Di situ dia bisa ngambil kesimpulan bahwa suami aku nggak baik-baik aja. Hubungan kita nggak baik-baik aja. Sepertinya alasan aku untuk cerai sama dia itu tepat. Dia ngomong gitu. Tapi tiba-tiba waktu itu ya, Caris tiba-tiba ngomong ke aku, terus aku disuruh sampein ke Victoria. Tapi hati-hati. Ini kata-kata Caris ke Victoria. Hati-hati nanti ketika proses cerai sedang berlangsung. Kamu akan dengan mudah membalikkan situasi karena kamu mudah kasihan kepadanya. Iya. Caris ngomong gitu. Terus dia bilang, iya sih, aku memang orangnya bisa kasihan sama dia. Aku pernah selama 10 hari di rumah orang tua aku, kata Victoria. Selama 10 hari itu, aku memutuskan untuk gak mau tinggal di rumah, karena suami juga gak ngerasa aku ada kok. Marco hanya dengan SMS aku dan telepon, kamu di mana? Pulang dong sayang. Aku udah luluh hatinya. Mungkin ini kali yang dimaksud Caris, bahwa aku orangnya memang bisa berubah jadi kasihan. Tapi ya ini pembelajaran buat aku juga. Aku jadi tahu ke depannya harus ngapain, kata Victoria. Berbicara mengenai perceraian, sampailah kita pada penuturan Victoria mengenai bagaimana tahap dia mau mengeksekusi perceraian ini. Pertama, obviously, dia kekerasulan gereja, dia curcol dulu. Ini gue mengquote murni dari Victoria, dan ini bukan nama asli, jadi ini kami samarkan betul identitas klien kami, dan ini merupakan kisah nyata. Ketika Victoria kekerasulan gereja, malah mereka menganggap ini mah masalah kecil. Victoria berkata, tapi kan aku juga mesti selamatkan diri aku juga. Victoria bercerita bahwa dia bertemu Romo yang sangat judgmental. Sampai akhirnya Victoria memberanikan diri cerita ke Romo bahwa dia tuh gak mau punya anak bersama Marco ini. Karena bagaimana mungkin Victoria ingin mempunyai anak bersama suami yang seperti ini? Bagaimana masa depannya? Ya bisa dimengerti lah teman-teman semuanya. Sampai ada kalanya Victoria tuh berdoa setiap pagi. Mungkin tadi udah diceritakan oleh Aileen atau Jesslyn.
tiap pagi berdoa pada Tuhan untuk dipanggil Tuhan. Oh, ini kita Remember? belum cerita kok. Belum ya? Oke. Saking gak kuatnya guys. Saking gak kuatnya bangun pagi tuh sampai udah was-was. Suami gue mau ngapain nih? Moodnya gimana seharian ini? Sampai Victoria sempat berpikir, mobil lagi jalan siapa tahu ada truk nabrak biar selesai hidup saya. Itu udah pemikiran yang sangat destruktif dan memakan dalam, teman-teman. Lalu balik lagi ke masalah kerasulan tadi. Ketika Victoria curcol ini terhadap Romo, karena mereka kan pasangan Katolik, Romonya malah bertanya, kamu yakin kamu sudah siap, tanda kutip, pergi? Ada Santo Petrus loh nungguin kamu, yang notabene gue gak ngerti artinya apa. Gue hanya mengquote kisah dari Victoria. Di dalam lubuk hati Victoria yang paling dalam, Victoria tuh bercerita pada Anomali, aku tuh gak yakin Kak Will, Kak Jess, Kak Eileen, masa cuma gara-gara cerai aku langsung dibilang dosa? Dan berbicara mengenai punya anak, Romonya bilang seperti ini, apa sih yang bisa membuat kamu terbuka untuk punya keturunan? Oh iya, itu waktu aku dengar itu ya sebagai wanita ya, kayak berasanya itu kayak pipi aku digampar gitu. Kenapa, Jess? Sebagai sesama wanita, apa ya, dihujam tiap kali dengan kata-kata yang verbal abuse kayak gitu, terus disuruh punya anak, plus kayak apa sih yang mau membuka, itu kayak diperkosa, tau gak sih rasanya? Kayak maksa banget gitu loh, sorry. Perempuan. Lanjut. Penuturan Victoria tadi kami jabarkan apa adanya. Kami belum menanggapi di menit sekarang, mungkin di terakhir-terakhir kami baru mulai menanggapi. Sampailah kita pada chapter hasil scanning kami. What's going on dengan si suami? Apakah ada iblis berperan, supernatural, atau murni karena dirinya sendiri? Dan ternyata murni karakter sang suami. Betul guys? Yup. Gue ada visions, Marco ini dekat sama amanya, alias nenek, yang baru meninggal. Dan betul kata Victoria. Lalu ada juga visions, ini gue tanya sama Victoria, kok ada vision di masa kecil ya? Dia lagi main atau bagaimana gitu, dia gak suka. Terus dia kayak dendam sekali sama anak sebayanya. Padahal umur segitu, ya mungkin masalahnya sederhana gara-gara rebutan sendok, rebutan mic. Kenapa rebutan sendok ya? Sendok. Emang rebutan sendok ya? Enggak. Kakak ngasih contoh yang jelek. Sebenarnya itu gara-garanya, ini gue mesti hati-hati nih, karena ini konteksnya udah spesifik banget. Intinya begini, si Marco disuruh ngalah oleh mamanya ya. Iya, si Marco disuruh ngalah sama orang yang lebih tua, gara-gara orang yang lebih tua itu memprioritaskan anak yang lebih kecil. Konteksnya apa, gue gak bisa cerita di sini, karena kalau gue cerita ketahuan ini punya siapa. Tapi intinya si Marco disuruh ngalah, kamu kan udah gede, ngalah yang kecil yang dapat. Dan itu dendam, dan Victoria ya mengakuinya itu dendam. Tahu dari mana, dibawa-bawa terus cerita itu sampai udah besar. Pokoknya Victoria bener-bener mau cerita ini tuh bener-bener ke masking banget. Pokoknya kita nggak boleh kasih tahu spesifik kayak gimana dia udah pesen kayak gitu, karena kalau nggak bisa aja keluarga suaminya nonton, atau misalnya suaminya itu sendiri nonton gitu, takutnya kayak gitu. Iya. Dan lucunya ada memori Marco ini dari hasil scanning kami, tipe yang diem dan merhatiin ketika bersama orang. Dan betul kata Victoria, gue bilang juga nggak kelihatan membangkang dan pemberontak. Dan Victoria mengakuinya, betul, memang Marco itu kalau di depan orang tuh diem, merhatiin, seakan-akan tuh tipe yang bisa merhatiin ngomong gitu ya, Lin ya. Lebih bisa membaur aja sih sebenarnya. Dia pendengar yang baik, sangat-sangat pendengar yang baik. Tetapi sayangnya semuanya itu dijadikan senjata ketika Marco dan Victoria sudah berumah tangga. Cerita-cerita yang dulu terdengar oleh, ya misalnya Victoria dan Marco pacaran selama 3 tahun, kan pasti kenalan dengan calon mertua, adik, kakak gitu. Dia ingat semua Marco ceritanya, dan esensi intisari negatifnya itu dibawa semua ketika udah married dan dipakai balik untuk menyerang Victoria. Seperti tadi misalnya, adik ya,
yang Iya, lu makan ada. daging masakan gua gitu kan. Masakan nyokap gua. Masakan nyokap lu. Padahal nyokapnya dia sendiri yang masak. Ya, Nyokapnya adiknya itu. Itu satu hal. Terus ada lagi yang misalnya anggota keluarganya, tuh lihat tuh, tante lu misalnya kan, dia dulu begitu tuh nggak bertuhan gini, dan herannya memorinya kuat sekali. Waktu masih pacaran, itu indah-indah aja. Ketika udah married, semua kejelekan yang memori 3 tahun itu tuh dibombardir dan seakan-akan kayak nggak bisa dibantah oleh Victoria. Guys, gue walaupun bukan orang yang suci ya, dan gue kadang pendendam, tapi I am having a hard time untuk mengingat kenegatifan orang lain segitu banyak loh. Marco dengan gampangnya mengingat memori detail kejelekan orang lain, diambil intisari serapnya, dan itu dijadikan weapon, senjata untuk bilang, keluarga lu gak beres kan, Victoria? Keluarga lu gak beres kan? Ini gejala-gejala apa ya, teman-teman? It doesn't sound good sih, terus terang. Ya, kalau mau lebih detail sedikit, ada satu anggota keluarganya Victoria, entah om, tante, dan yang lain-lain, ya terlibat utang. Dan itu tahu, dibawa-bawa ke pernikahan. Tuh lihat tuh, misalnya kita sebut saja om lu yang kelima gitu, kata si Marco. Lihat tuh om lu yang kelima tuh, utang gak bayar kayak gitu, itu iblis gitu. Bisa dengan gampangnya mencari kesalahan orang, terus dibawa-bawa. Sehingga Victoria mati kutu, tidak bisa menjelaskan apapun. Yaitu verbal abuse tadi. Mengenai gangguan supernatural tadi, sebenarnya Victoria bertemu kita 2 kali ya guys ya. Iya. Yang pertama online, yang kedua tatap muka. Dan yang di pertemuan kedua, Victoria sudah bulat tekadnya bahwa aku pasti berpisah ke anomali sama suami. Dia sekali lagi bertanya mengenai gangguan itu, yang kuku tadi dan yang duduk-duduk gitu. Itu apa sih? Dan yes, memang itu gangguan supernatural. Tapi here's the twist. Gangguan itu bukan berasal dari rumah, melainkan terbawa dari radiasi suami. Silakan, Lin. Jadi memang aku jelasin sebentar dan sedikit dulu ya mengenai karakter suaminya. Ya. Jadi suaminya itu memang punya karakter yang emosinya gak karuan lah, bisa dibilang. Cepat emosian, marah-marah, terus vibrasinya memang negatif, pendendam juga. Habis itu, of course, sisi ketuhanannya pasti kurang, walaupun dia suka membawa-bawa ya mungkin ayat-ayat kitab suci, tapi gak benar-benar diimani, tapi itu dijadikan weapon untuk menyerang. Dan ketika aku ngeliat si suaminya ini, memang sebenarnya ada dipengaruhi dari background keluarganya sih. Keluarganya sangat amat suka memanjakan dia dari kecil, dan itu udah ya, jadi seorang anak nggak belajar yang namanya kesalahan, selalu dibenarkan. Makanya itu berdampak kepada dia ketika dewasa, selalu merasa posisi dia yang benar, dan bisa ya istilahnya semena-mena kepada orang lain, marah-marah, ya itu pasti berdampak. Itu emosinya dia stabil, tapi memang kalau yang aku lihat, kalau di luar itu dia memang bisa membaur dengan teman-teman yang lain. Dia nggak benar-benar menunjukkan the real dia itu siapa. Nah, karena karakter dia yang seperti ini, yang lebih banyak sisi negatifnya ya, aku nggak mau ngejudge dia, tapi yang aku lihat memang lebih banyak sisi negatifnya, itu pasti astral-astral bakal suka. Astral-astral negatif mulai mendekati dia. Ada beberapa momen aku lihat memang ada demonnya, tapi demonnya nggak banyak kerja. Karena tanpa perlu iblisnya kerja pun juga, dia dipantik sedikit api udah langsung nyala emosinya kan. Gitu. Jadi kayak ya demonnya cuman senyum gitu, kalau ada kesempatan buat ini jadi masalah cuman sebatas itu doang sih. Tapi aku belum melihat demonnya menguasai. Itu belum. Memang lebih murni kebanyakan dari free will-nya dia. Selain demonnya itu memang karena hatinya itu negatif, itu akan meradiasikan energi-energi negatif juga. Makanya kenapa banyak banget astral yang datang ke rumahnya dia. Akhirnya rumah itu menjadi bisa dibilang sarangnya dari astral-astral itu. Dan karena memang orangnya negatif, secara hati juga gak ada arahan ke spiritual. Bahkan aku gak yakin juga dia orangnya doa. Ya itu rumah tidak terjaga dari dari astral-astral negatif, atau enggak dari kubu-kubu kiri. Padahal dia suka nyeramahin Victoria pakai ayat-ayat Alkitab ya katanya. Ketika berhubungan dengan Nggak Tuhan, ngepek. ketika berhubungan dengan Tuhan, yang dilihat adalah hati. Yep. Ya, gitu. Bukan ceramahan mulut. Mulut bisa berbohong. Betul. Ya, gitu. Jadi makanya kenapa alasan jadi kenapa rumahnya itu jatuhnya lebih ke gangguan. Karena hati manusia yang tidak bersih itu sendiri. Dan kurangnya
spiritualitas lah. Gitu. Bagus, Lin. Keren, Lin. Tapi Bagus. anyway, kakak tambahin sedikit ya. Ya, boleh. Supaya Anovers nggak salah paham. Ketika berdoa dan berinteraksi pada Tuhan, yang dibutuhkan adalah hati. Yes, gue setuju. Tetapi ketika bertanggung jawab terhadap Tuhan, semuanya lengkap guys. Hati, pikiran, dan perbuatan. Nggak ada yang namanya bertanggung jawab terhadap Tuhan cuma dilihat hati doang, perbuatan doang, atau pikiran doang. Itu enggak. Ini lengkap semuanya. Hanya ketika kita bertanggung jawab terhadap Tuhan. Tapi berinteraksi pada Tuhan, yes, hatilah yang terutama. Jadi aku tekankan sekali lagi yang astral-astral yang ada di rumahnya Victoria itu bukan karena kiriman. Ya. Tetapi itu memang murni gangguan. Tapi akar masalah dari gangguan tersebut berasal dari pihak suami. Jadi suami itu tuh ibarat magnet. Terus energi negatif, arwah negatif, arbis negatif, iblis negatif itu pada tertarik gitu sama magnet ini. Gitu. Kalian lagi bagus sih bawahnya. Beneran. Yeay. Kalian berdua. Abis makan sushinya Ci Olive. Jadi resepnya kalau mau kita bagus bawain videonya harus ada Ci Olive, Ci Jenny. Sampailah kita di akhir video. Dan seperti biasa di penutup biasa kami mengutarakan perspektif kami dan beberapa poin-poin yang bisa kami bagikan. Salah satu suara alam dalam kasus ini pernah terdengar di parameter batin gue. Ini sangat kontroversial, namun membuat gue merenung dan mungkin membuat para pendengar juga merenung. Suaranya berkata seperti ini. Dan ini gue juga gak tahu dari HB atau mana, tapi it feels like ini dari sekelas HB, tapi nggak tahu siapa. Kayak ada kubu kanan numpang lewat, terus memberikan perspektifnya. Suaranya adalah seperti ini. Mengapa ketika manusia dinikahkan tidak dianggap berdosa? Mengapa ketika manusia bercerai itu dianggap berdosa dalam konteks ini? Dalam hal ini gue kaget dan bikin gue merenung. Berapa ratus orang, berapa ribu orang menderita karena terpaksa dinikahkan. Betul? Mau agamanya apapun, termasuk Katolik pun. Siapa bilang pasangan Katolik itu tidak ada yang menderita? Banyak dari yang gue kenal, pasangan Katolik pun juga menderita karena terpaksa dinikahkan atas nama agama Katolik, karena keluarganya Katolik. Nah, kenapa yang seperti itu tidak dianggap dosa kalau kita mau merenung? Padahal mungkin secara kecocokan mereka nggak cocok, mereka beda jauh visi misi, cuma karena the sake of supaya status keluarga, supaya the sake of kenalan sama kenalan nggak enak. Gue ada saudara dekat yang terpaksa menikah karena cuma for the sake of mamanya bilang, ih mama nggak enak udah kenalin kamu ke itu gini-gini. Ke apa jadinya kata orang kalau nggak kawin? Tetap nikahnya atas nama Katolik. Mengapa yang seperti itu tidak dikatakan dosa? Ya, kami tidak mau menjawab, tapi itu jadi perenungan. Sebaliknya semua yang kalau sudah bercerai, terutama dalam hal ini konteks Katolik, nah buat Anovers yang mungkin bingung, ada mungkin agama dan kepercayaan di luar sana yang bercerai itu it's not a big deal. Mungkin ada ya, gue nggak bilang apa. Tapi dalam Katolik tidak bisa. Sekali nikah itu harus seumur hidup. Kalau sudah bercerai, ya tidak bisa nikah lagi. Bukan berarti tidak diakui oleh hukum negara, tetapi tidak diakui oleh Katolik, ya kan? Gue adalah saksi hidup. Gue dulu nikah secara Katolik dan gue sudah bercerai. Gue tidak bisa lagi menikah secara Katolik. Tidak bisa. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya pernikahan itu pengen dibatalkan. Tetapi syaratnya berat. Pertama, harus langsung ke Vatikan Roma. Katolik ya, again bukan Kristen. Kedua, jika ditemukan gejala-gejala adanya. Satu, misalnya gangguan kejiwaan. Dua, gangguan infertilisasi alias gangguan kesuburan. Nah itu gereja masih mau. Tapi syarat itu jadi lebih susah lagi sekarang dengan adanya KPP, kursus pra pernikahan. Gue pun mengikuti. Di dalam KPP itu, pasangan muda-mudi yang belum menikah
harus ngecek satu sama lain, kesehatannya, mentalnya, kejiwaannya. Ada alat-alatnya, gereja punya rekomendasinya. Keris nanya, kalau nikah karena hati, mengapa mempermasalahkan kesuburan? I don't know, Keris, itu sistem yang dibuat manusia. Keris barusan nanya itu. Ya, teman-teman bisa menjawab. Gue sih nggak bisa menjawab gitu. Balik lagi ke sistem itu. Jadi itu pun dengan sistem yang seketat itu, I do believe seperti misalnya Victoria dan Marco dan puluhan ataupun ratusan pasangan Katolik di luar sana, ada yang kecolongan. Misalnya KDRT, atau tiba-tiba ternyata gangguan fertilitas, ataupun tiba-tiba misalnya ada gangguan kesehatan yang belum ketahuan saat itu. Ya, gimana ya? Kita nggak bisa ngatur itu semua, teman-teman. Betapapun kerasnya kita berusaha, kalau kadang-kadang lagi datang sebuah cobaan ya datang aja. Tapi balik lagi ke pertanyaan Master tadi, mengapa ketika dinikahkan secara terpaksa, walaupun melalui atas nama agama, itu kok kesannya tidak berdosa? Tetapi mengapa ketika bercerai langsung dikonotasikan dengan dosa oleh setiap orang? Itu biarlah menjadi perenungan teman-teman semuanya. Dan ada poin lagi yang gue juga ingin bagikan. Ini adalah teori gue sendiri, sebenarnya teori anomali juga, mengenai timing dan jodoh. Mohon maaf kalau teori ini kontroversial dan mungkin akan dihujat. Tetapi for me, tidak ada yang namanya manusia itu disatukan, dinikahkan oleh Tuhan. Kalian setuju nggak? Ulang ya, tidak ada manusia yang dinikahkan oleh Tuhan. Setuju nggak? Nikah kan prosedur manusia. Iya, Exactly. betul. Pernahkah kalian lihat manusia yang nggak pakai agama, nggak pakai pemuka agama, nggak pakai tempat ibadah, nggak pakai seremonial, nggak pakai ritual, tahu-tahu cowok dung nempel gitu, Gak kan mungkin. disatukan nggak oleh Tuhan kan? Nggak pernah ada, bukan? Nggak mungkin. Jadi yang menyatukan sebenarnya adalah manusia. Tidak pernah ada manusia yang bersatu secara supranatural. Tiba-tiba gitu. kayak bayi dempet gitu ya. Itu nggak lain mungkin ya, sih. itu lain, Jess. Di film aku pernah nonton sih ada yang kayak gitu. Itu film. Jadi balik lagi, bagi gue jodoh itu dalam konteks Tuhan membantu mempertemukan orang-orang yang tepat. Yes, I do believe that. Tuhan membantu kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Perkara jadi jodoh, perkara jadi partner bisnis, perkara jadi teman hidup, perkara jadi teman bisnis, perkara jadi saudara. Itu dibantu oleh Tuhan. Yes, I do believe. Tetapi pernikahan itu 100% free will manusia. Dan gue tidak mau berkata bahwa yang namanya pernikahan itu karena Tuhan gitu. No, it's 100% free will manusia. Nah, apa hubungannya dengan teori gue mengenai timing dan jodoh? Kami anomali bukan orang paling suci, apalagi gue nikah dan cerai juga. Tetapi kami banyak melihat dari kisah kehidupan manusia. Dan kami udah bercerita ini di episode Q&A kemarin. Let's say ada orang kawin cerai sampai 4 kali. Di yang keempat inilah dia menemukan yang dia cari. Pertanyaannya, apakah berarti yang keempat ini yang menjadi jodohnya? Apakah yang 1, 2, 3 ini bukan jodohnya? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Sepengetahuan gue dan pemahaman gue, bisa jadi 4-4-nya inilah adalah jodohnya yang diberikan oleh Tuhan. Hanya saja timing Tuhan selalu tidak sesuai, kadang-kadang bukan kadang-kadang, most of the time tidak sesuai dengan keinginan kita. Andai kata si yang keempat ini datang di timing yang awal, mungkin si manusia ini tidak mempelajari hal yang seharusnya. Bisa saja Tuhan memberikan yang ke-1, 2, 3 dalam urutan, karena inilah timing yang diperlukan untuk orang itu untuk belajar satu sama lain. Andai kata balik lagi, kalau keempat ditaruh yang pertama, belum tentu langgeng juga. Inilah teori gue mengenai jodoh dan timing universe. Jadi ini kontroversial, tapi gue percaya dari kisah Marco dan Victoria ini, dan dari pertanyaan, mengapa kalau nikah itu nggak pernah dianggap dosa, cerai itu dosa. Lalu yang ketiga, teori mengenai timing dan jodoh ini, I do believe pasti ada value yang bisa dipetik oleh Anovers ataupun the clients yang menonton ini. Mau tambahin?
Ada dari aku sedikit sih. Go. I do concern about mengenai verbal abuse ataupun gaslighting for myself mengenai kasus klien ini, dan actually it's not the first time aku dapetin klien yang sebenarnya either dari parentsnya, pasangannya, atau enggak orang sekitarnya yang melakukan verbal abuse. Stop doing that, karena physical abuse memang punya dampak dan after effect-nya setelah ketika seseorang mendapatkan physical abuse. Tapi salah satu yang cukup parah itu adalah verbal abuse. We hurt other people by our words, dan we can kill them by our words. Jadi please hati-hati dengan kata-kata yang harus disampaikan kepada orang-orang. Kita diciptakan suara sama Tuhan bukan untuk marah-marah, bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk saling membangun satu sama lain, menyatakan kasih, mengucapkan syukur. Itu yang seharusnya dilakukan oleh para manusia. So kita semua harus belajar untuk lebih menghargai manusia-manusia yang ada di sekitar kita ataupun yang ada jauh di sana. Dengan kita belajar untuk menghargai itu, kita sudah mempraktekkan salah satu nilai-nilai ketuhanan itu sendiri sih, for me. Sometimes people nggak sadar dengan hurting other people by words. Tapi itu ada luka yang sebenarnya tergores dan tergantung manusianya. Bisa sembuh, bisa enggak. Ada yang jadi deep scar dan itu menjadi banyak efeknya. Dan itu bisa kalau parah itu bisa berdampak ke mental health. Coba deh pikirin, betapa banyak orang di luar sana yang akhirnya melakukan penghabisan nyawa karena verbal abuse. Banyak gak? Banyak. Ya. Jadi just remind ourselves and gitu sih. Speaking about verbal abuse, kamu bilang kan berapa banyak orang di luar sana yang melakukan penghabisan nyawa kan? Banyak. Sama Lin, dalam konteks pernikahan, berapa banyak orang di luar sana yang melakukan penghabisan nyawa karena terpaksa dinikahkan, walaupun resmi atas nama agama, ya kan? Ya. Itu supaya jadi perenungan teman-teman. Sekian dulu video dari kami kali ini. Thank you for watching teman-teman. Mungkin video ini pendek, tapi semoga bisa memberi value buat teman-teman semuanya. Please klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video anomali yang lain. Bye-bye. Aku mau bacain testimoni dari Victoria. Hai Kak Admin, titip pesan untuk Kak Willy, Aileen, Jesslyn ya. Hai Kak Willy, Aileen, Jesslyn, thank you so much for today ya. Happy banget deh bisa ketemu langsung sama kalian. Banyak pertanyaan-pertanyaanku yang terjawab. Aku jadi bisa lebih aware sama diriku sendiri. Tahu apa yang perlu dilakukan untuk lebih sehat secara fisik dan mental. Dan bisa prepare myself untuk apa yang akan aku hadapi ke depan. Aku grateful banget ketemu channel Tri Anomali dan akhirnya bisa ketemu langsung sama kalian. Yang aku percaya ini bukan suatu kebetulan tapi juga merupakan jalan Tuhan. Hope we can catch up atau hang out di lain waktu. We'll always support you guys. Sukses terus buat kalian ya. Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Cepirit tuh bukan Oke, boleh. This is the first time I Tapi gak apa-apa, itu lucu sini sih. masuk blooper ya. Kakak ceritain yang kamu ya, yang di Gojek. Nggak usah lah, nggak penting. Yuk, 1, 2. Lucu sih yang di Gojek. Cerita aja nanti. Sekarang aja. Ya udah, tapi itu masukin blooper aja, nanti Anovers marah. Ya udah. Jadi ceritanya adalah aku pesenin kue vegan. Terus nama kuenya itu vanilla and biscoff. Terus si abang Gojeknya kabarin kayak stoknya habis. Tapi dia nulisnya bukan vanilla and biscoff. Tahu apa guys? Apa? Yang mulutku tercengang wanita and biscoff. Terus keerorannya bukan sampai situ doang guys. Gue pikir abang kamu tadi pesennya pakai apa? Grab atau Gojek? Aku di Gojek sih. Ya gue pikir abang Gojeknya error. Enggak sampai situ ceritanya. Aileen dong, telepon. Halo, iya gitu. Terus kan
Ini vanilla biscoffnya nggak enak ya. Sorry, maksudnya abis ya. Nggak nyambung satu. Terus abang ojek, bentar ya kak, dioper ke yang punya kue kan. Mbaknya bilang, halo mbak, malam mbak. Aileen jawab, iya siang gitu. Error, sumpah error Aileen. By the way, ya. Ya yang komentar aku main HP ketika lagi ngonten itu bukan main HP ya guys. Iya, bukan. Just in case itu aku pesan makan untuk kita bertiga. Well, kita sebenarnya bukan main HP yang gimana sih. Jadi tiap kali kita radar pasti kita cari something dan lihat catatan. Iya, benar-benar gitu.